Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya? Di kesempatan kali ini balik lagi bersama saya TM Syahrizal, tentunya di channel saya Curcol Positif, Curcol with me, ambil positifnya, buang negatifnya. Di kesempatan kali ini kita tetap masih berbicara seputar CPNS ya, dan juga P3K. Namun lebih identik bagaimana cara kita mendapatkan informasi yang akurat dan tepat berkaitan dengan informasi CPNS dan P3K tahun 2021. Saya rasa topik ini penting untuk saya share ke kalian, dan ini juga berdasarkan dengan pengalaman CPNS yang saya ikuti pada tahun 2018 lalu ya. Dan alhamdulillah informasi yang saya dapatkan ya itu benar-benar akurat ya, dan juga terpercaya. Kenapa akurat? Karena saya langsung mencari ke sumbernya, dan inilah yang akan ingin saya bagikan ke kalian ya. Dan saya harap benar-benar dapat membantu kalian ya, agar kalian bisa mendapatkan informasi yang tepat berkaitan dengan CPNS 2021 dan juga P3K. Langkahnya atau triknya itu sebenarnya sangat simpel. Saya yakin kalian juga sudah tahu ya berkaitan dengan pencarian informasi yang tepat bagaimana. Karena kita berbicara berkaitan dengan CPNS ya, maka kita sebaiknya segala informasi itu harus kita lihat pada sumber langsung, pada sumber utamanya. Nah, karena CPNS dan juga P3K ini adalah wewenang dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, maka segala informasi yang telah kita dapat, baik itu di media sosial maupun di media-media online lainnya, kita kembali cek ya kepada website atau kepada situs resmi dari BKN ini sendiri. Nah, kenapa? Karena ini penting ya. Karena kalau memang kita cek langsung kepada situs langsung dari penyelenggaranya ini ya, maka di situ jelas informasi yang tepat dan telah di-ACC oleh pemerintah ya. Kalau memang dibuka pada bulan ini, maka akan disampaikan di sana ya, dan tanggal berapa juga mungkin akan disampaikan di sana ketika persiapannya itu sudah matang. Nah, jadi misinformasi antara pemerintah dan juga kepada masyarakat itu nggak akan terjadi. Karena kalau memang kita merujuk pada media-media yang ada yang mengutip berkaitan informasi CPNS ini sendiri, ya saya lihat atau saya baca itu hanya sekedar kutipan-kutipan dari pejabat BKN ya, bukan isian yang menyeluruh. Jadi ada terkesan miskomunikasi. Nah, jadi ketika kita langsung merujuk kepada situs BKN ya, itu ada di bkn.go.id, maka insya Allah informasi yang kita dapatkan itu utuh ya. Kalau memang di sana tidak dicantumkan tanggal berapa atau belum diinformasikan pembukaannya itu tanggal berapa yang pastinya ya, maka bisa dipastikan CPNS juga belum dibuka. Kalau memang akan dibuka dalam waktu dekat, maka di sana juga akan diinformasikan. Jadi segala informasi silahkan dicek kembali ya di situs resmi bkn.go.id, dan itu sangat mudah kita ngeceknya. Ketika kita buka laman situs resmi atau website resmi dari BKN sendiri, maka kita bisa mengetik di pencarian ya, misalnya informasi berkaitan dengan CPNS 2021. Kita tinggal klik CPNS 2021 ya, kita enter ya, maka di situ ada keluar berbagai informasinya. Kalau memang tidak diungkapkan tanggal berapa atau bulan berapa secara pasti ya, atau apakah tahap seleksi sudah dibuka, pendaftaran sudah dibuka, kalau tidak dikabarkan, maka sampai saat ini belum dibuka berkaitan dengan CPNS dan juga P3K di tahun 2021 ya. Kalau memang sudah dibuka, maka akan informasikan di sana. Oke. Dan ada cara lebih simpel lagi sebenarnya kalau memang kita tidak akrab untuk membuka situs atau website resmi dari BKN sendiri atau instansi pemerintah lainnya, maka yang sangat mudah, kita harus bisa memanfaatkan sosial media. Saya yakin di antara kita pasti memiliki Instagram, pasti sebagian besar memiliki Twitter. Manfaatkan itu. Manfaatkannya di mana? Kalau Instagram, follow ya IG-nya BKN. Dan di sana ya adminnya itu sangat aktif. Saya sangat mengapresiasi admin dari BKN ini sendiri ya. Segala informasi berkaitan dengan kepegawaian, baik itu tentang CPNS, tentang NIP kita, atau tentang apapun ya. Begitu juga dengan aktivitas rapat mereka, misalnya koordinasi dengan dengan pemerintah, itu tetap dipublish di situ ya. Jadi ketika kita follow IG atau Instagram di BKN sendiri, maka secara tidak langsung ada berita update ya, kita langsung dapat di Instagramnya. Nah, jadi kita sebenarnya memodalkan Instagram ini saja sudah cukup memadai untuk dapatkan informasi yang
aktual dan juga terpercaya berkaitan dengan CPNS 2021 ini sendiri ya. Karena apa? Karena adminnya itu ketika memposting sesuatu otomatis sudah dapat izin dari atasan. Dan ketika sudah dapat izin dari atasan, maka informasi itu sudah valid, sudah akurat. Ya, jadi informasinya akan kita dapatkan sebagaimana yang telah direncanakan oleh pemerintah berkaitan dengan CPNS 2021 dan juga P3K. Nah, begitu juga dengan Twitter ya. Kalau memang belum ada Twitter, silahkan buat ya. Buat khusus untuk mengetahui informasi berkaitan dengan CPNS dan juga P3K ini sendiri. Kemudian follow BKN ya. Ikuti tweet-tweetnya dari BKN, maka di sana juga kalian akan mendapatkan informasi yang sangat-sangat akurat. Dan seperti kita ketahui, Twitter itu sendiri adalah sarana informasi utama dan yang tercepat di antara sosmed atau sosial media yang lain. Jadi silahkan buat Twitter khusus ya, walaupun hanya kalian ikuti BKN, dan di sana kalian akan mendapatkan informasi yang sangat akurat dan sangat tepat berkaitan dengan CPNS 2021 ini sendiri ya, dan juga P3K 2021 yang insya Allah akan dibuka pada tahun ini. Nah, oleh karenanya ya, boleh kalian mendapatkan informasi dari media lain, akan tetapi ya, daripada kalian penasaran benar atau tidak ya yang kalian bacakan, benar atau tidak ya yang telah kalian dapatkan, maka lebih baik kalian kembali mengeceknya di situs resmi bkn.go.id atau cek di Twitternya dan juga cek IG-nya. Kalau memang di sana sudah dipaparkan, sudah dijelaskan, sudah diposting, sudah diinformasikan, maka insya Allah informasi itu adalah informasi yang valid. Oke, cukup sekian ya, singkat-singkat saja ya informasi yang ingin saya sampaikan ke kalian. Dan apa yang saya sampaikan telah saya terapkan ketika 2018 kemarin, dan saya tidak sibuk-sibuk mencarikan informasi lain, cukup mengandalkan media dari BKN sendiri. Dan selebihnya waktu yang saya punya ya, saya tetap fokus untuk belajar ya, saya mencoba mencari berbagai bentuk soal, mencoba membahasnya, maka ya waktu untuk belajar kita juga lebih besar, dan juga kita nggak disibukkan dengan berbagai informasi atau terlalu asik mencari informasi yang belum pasti tersebut ya. Jadi cukup sekian, saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.